Selamat datang di SKCK, sebuah konten yang begitu jujur ketika mengulas, mengupas, dan membahas sesuatu. Jadi kalau produknya jelek, kita bilang jelek. Kalau produknya bagus, kita cari jeleknya di mana. Jadi masih yakin produk lo bagus? Sini kita cek kakak. Sebenarnya gua tuh gak mau ngomongin si kripto ini ya, karena waktu gua nongkrong sama teman-teman gua pada ngomonginnya kripto terus gitu. Jadi gua pusing, jadi gua malas ngomongin tentang kripto sebenarnya. Tapi berhubung teman-teman gua sudah tidak lagi ngobrolin kripto karena mereka sudah cut loss. Karena mereka udah cut loss, kali ini kita bahas. Justru karena mereka cut loss, gue suka. Di SKCK kali ini gue bakal membahas dua aplikasi yang banyak digunakan untuk para pegiat kripto, jamaah kripto. Apa sih sebutannya kalau kripto gitu? Penambang, bukan penambang mereka. Crypto lovers, ya ini aplikasi Pintu dan juga Indodax gitu. Karena tongkrongan gue tuh kayak mendingan Pintu lah, mendingan Indodax lah. Gue sampai penasaran kayak mana yang lebih bagus. Apakah Pintu? Apakah Indodax? Kita akan bahas dengan tuntas di sini. Kita mulai pembahasannya dari aplikasi Pintu dulu teman-teman. Dari namanya Pintu, pas gue mau buka di App Store itu tulisannya PT Pintu kemana saja. Waduh. Gue pas mau download aplikasinya tuh kayak, seriusan ini aplikasi kripto gitu. Kayak namanya nama-nama ngasal gitu. Kayak, lu tahu kan kalau lu sama temen-temen lu lagi pada nongkrong nih, bikin lingkaran sambil bawa kresek hitam ya kan? Terus tiba-tiba kayak, duh, gue mau bikin aplikasi nih, apa ya? Pintu aja, Pintu kemana saja. Wah, bagus tuh kita bikin begitu. Maksud gue kayak, aduh, gue jadi sempet ragu sih dengan namanya. Sempet underestimate dengan nama si Pintu. Tapi karena teman gue udah banyak yang merekomendasikan kayak, Pintu, ya udahlah. Gue download lah aplikasi Pintu itu gitu ya kan. Gue download. Terus gue lihat tampilan yang ada di Pintu. Pas gue masuk aplikasinya, itu aplikasinya cuma punya 17 koin. Yang notabene sebenarnya terbilang sedikit kalau dibandingin sama punya si Indodax. Tapi kata teman gua si pengguna Pintu yang pro banget sama aplikasi Pintu, dia bilang justru karena koinnya sedikit itu mempermudah kita, jadi kita nggak bingung mau beli koin apa. Tapi kalau gua lihat-lihat nih sekarang tetap aja dia bingung, kayak nggak balik modal kok ya. Tetep bingung kan? Mau koinnya berapa bingung kan? Sekarang lu kan kayak, waduh, gitu. Naik prosotan TK. Oke lah, koinnya 17 gitu. Karena ya sebenarnya 17 koin sudah cukup sih. Karena kan kita juga nggak, untuk pemula-pemula, nggak terlalu banyak buat mainin koin gitu. Jadi nggak mungkin juga 17 koin, 10 koin kita mainin nggak mungkin. Paling koin-koin yang gede-gede doang kayak BTC, BNB, standar-standar inilah kaum milenial yang sering diomongin gitu lah. Jadi mau berapapun koinnya kayaknya sih gue juga nggak peduli gitu karena ya bodo amat. Tapi yang gue sayangkan teman-teman dari aplikasi Pintu ini, masa jumlah koinnya sama jumlah artikel yang ditampilkan dalam sebuah aplikasi yang menjual kripto banyakkan artikelnya. Aduh, ini kan kayak apa ya? Kayak toko buku. Nih, lu pernah ngeliat toko buku tapi yang jualan mainannya lebih banyak, tau gak lu? Nah, kayak gitu tuh. Yang dijual sebenarnya mainannya kan. Gua nggak ngerti dah. Lu mau jualan koin apa lu mau jualan traffic website lu gitu? Tolong nih. Kenapa jadi kayak Line Today nih aplikasi lu? Ya, Pintu, kenapa aplikasi lu tuh kan jualan koin? Kenapa jadi kayak kita, wah wawasan luas nih gitu? Kan kita di situ mau cari untung. Aduh, kenapa jadi aplikasi knowledge gitu? Oh mungkin kayak buku ya kan? Kalau buku kan jendela dunia ya kan? Nah kalau ini Pintu
ini keluar rumah gitu karena sudah muak dengan semua drama-drama yang ada gitu. Tapi karena banyak kayak tampilan artikel, terus banyak banget kayak banner-banner begitu di pintu, gue ngerasa kayak untuk ukuran aplikasi yang membantu penjualan kripto, jual beli kripto, itu kayak terlalu ceria banget gitu. Apa ya, kayaknya nggak serius banget tampilannya gitu. Kayak memang tampilannya menurut gue jadi lebih mudah, tapi kayak terlalu hebring gitu, terlalu heboh buat gue. Oh, ini tuh cara pintu sebenarnya kayaknya sih buat menghibur para user-usernya. Jadi walaupun cut loss, mereka lupa gitu. Udah baca artikel aja lah gitu. Kayak seolah tuh kayak, nggak apa-apa lah cut loss, yang penting kita tetap bisa membaca. Membaca kan jendela dunia, hahaha gitu. Biar lupa semua user. Terus pas gua pakai aplikasi si pintu, pas gua coba lihat grafik naik turunnya si koinnya, itu gua nggak bisa ngelihat si grafiknya itu detail sampai ngezoom banget gitu. Dia cuma ada tampilan 24 jam, 1 minggu, 1 bulan, sampai 1 tahun, atau dari awal sampai akhir untuk grafiknya. Jadi gue tuh nggak bisa dengan detail ngezoom gitu kayak, wah ini di titik mana sih sebenarnya gitu. Kayak detailnya tuh gue nggak bisa gitu. Udah gitu aplikasinya tuh kan nggak bisa di landscape gitu ya. Jadi mau nggak mau tampilannya kecil dan terbatas sama layar HP lu gitu. Kan katanya kalau main kripto tuh high risk, high profit kan. Nah, risknya ini nggak cuma kita kalah, nggak cuma loss doang, tapi juga silinder mata kita gitu. Kayak pintu tuh kayak memaksa kita untuk mata kita berakomodasi seperti ini, kayak dipaksakan silinder gitu. Resikonya itu mata kita juga bisa rusak gitu. Pun kalau lu profit ya, nih, yang profit nggak cuma lu, tapi tuh optik kacamata juga profit. Karena mata lu udah rusak kan, harus ngeliat tuh dengan jelas sih apa tuh grafik-grafik dari si pintu gitu. Ada hal lain yang gue temukan di aplikasinya. Sebenarnya nggak salah sih dia naro sosial media mereka di aplikasinya gitu. Tapi gue ngerasa kayak dengan mereka menaruh beberapa sosial media di aplikasinya dia, gue ngerasa kayak kayak bio-bio Instagram aja gitu, lucu. Tapi nggak masalah itu sebenarnya. Terus sampai gue buka link YouTube-nya Pintu. Gua klik, gua buka video pertamanya yang viewsnya lumayan gede. Itu videonya kayak kayak presentasi PPT tapi dikasih voice over. Gua nggak bilang itu jelek ya, karena gue juga nggak bilang video kita lebih bagus gitu. Cuma kalau misalnya dari pihak Pintu berkenan ingin buat video yang lebih baik gitu, kami dari tim Okreatif siap untuk membantu teman-teman dari Pintu untuk beli video, bikin video sama kita. Murah, langsung aja. Ya, gua kesimpulannya sih untuk aplikasi Pintu ini sebenarnya tampilannya simple banget gitu. Kalau lu tahu aplikasi Gojek, nah mirip-mirip tuh warna-warninya kalau lagi nggak dark mode gitu. Jadi ada 2 versi, ada dark mode sama yang biasa. Nah kalau lagi nggak pakai dark mode itu tampilan mirip-mirip Gojek lah gitu. Jadi ceria, warna-warni gitu. Next, kita akan bahas aplikasi selanjutnya yang banyak juga digembor-gemborkan di tongkrongan gua, Indodax. Indodax ya, bacanya bukan Indodex. Mentang-mentang A dibacanya E, dibacanya Dex. Enggak, Indodax. Udah ikutin aja Indodax. Gak usah so Inggris lu. You literally stupid. Kalau dilihat dari namanya sih lumayan meyakinkan gitu kalau ini buat jualan-jualan kripto atau saham gitu kan, karena ada si DAX itu kan kayak wah ini pasar saham nih, kayak wah ini catchy banget gitu kalau dibanding Pintu ya. Kalau Pintu kan ya Allah, Pintu kemana saja gitu. Dan kalau kita buka aplikasinya nih, sebenarnya agak jauh sih tampilannya sama si Pintu, karena kalau Pintu tadi lebih ceria, riang dan gembira, ini tampilannya banyak banget angka. Hal yang wajar lah gitu untuk aplikasi yang berkaitan dengan uang ya, notabene di sini kripto ya. Permasalahannya itu ada di temen tongkrongan gua. Gua heran sama dia kenapa, karena dulu pas zaman kita sekolah dia katanya
Hal-hal yang berkaitan dengan angka dia benci gitu. Tapi sekarang dia puja-puja banget tuh Indodax. Wah, katanya nih masa depan. Hey. Tapi di situ gue belajar sih, kenapa kita bisa pusing kalau ngelihat banyak angka? Karena yang dihitung bukan duit kita, tapi kalau ada duit kita di dalamnya, kita tetap jadi semangat dan juga nggak pusing. Sekarang kita ngomongin withdraw. Kalau dibandingin sama Pintu, Indodax kayaknya sih kalah sama si Pintu. Kenapa? Karena untuk withdraw, si Pintu hanya membutuhkan waktu 5-10 menit untuk withdraw. Selama angka yang lu withdraw itu nggak di atas 50 juta dan menggunakan bank yang ada di listnya dia gitu. Kalau di atas 50 juta dan menggunakan bank selain yang ada di list, itu katanya sih sekitar 1 harian estimasinya. Pokoknya kalau 50 jutaan ke bawah masih aman lah. Ya walaupun gue belum pernah lihat sih temen gue yang withdrawnya 50 juta ya, karena keburu nangis dan putus asa. Sedangkan Indodax, dia membutuhkan 1 hari. Itu pun harus di bawah jam 12 atau di bawah jam 1 requestnya gitu. Aduh, ini kan sedih banget Indodax. Misalnya nih ya, gua mau jalan sama cewek gua, terus tiba-tiba gua harus mau nyairin duit gitu. Tapi dilewat dari jam 1, sayang maaf aku nggak bisa. Soalnya aku belum nyairin duit, gua nggak jadi jalan gara-gara nggak punya duit. Dan jangan sampai nantinya nih ya, aplikasi kripto tuh jadi standar para cewek-cewek dalam memilih cowok gitu. Aplikasi kamu apa? Indodax. Nggak mau nggak bisa diajak jalan dadakan gitu. Kan nggak asik gitu. Tolong Indodax, jangan lu ngalangin jodoh orang. Tapi ada kelebihan dari Indodax ketimbang Pintu. Kalau Indodax itu bisa buka pakai website, sedangkan Pintu nggak bisa. Jangan senang dulu. Karena gue menemukan hal yang membuat mata saya cukup tercengang ketika membuka websitenya Indodax. Awalnya gue udah seuzon kan kayak, Pintu aplikasinya kok hebring banget ya gitu untuk aplikasi kripto gitu. Mendingan Indodax gitu kayaknya, wah ini anaknya kripto abis gitu. Angka dan juga wah grafik dan candle gitu. Ternyata pas gue buka websitenya, lu bayangin aplikasi kripto ngadain ajang kompetisi foto. Wah, udah gitu nih ya. Kalau lu pikir, wah hadiahnya mungkin ini bang, Bitcoin, Binance, bukan. Hadiahnya tuh kayak acara kuis-kuis di TV gitu, ya kan? Itu nanti mungkin gak menutup kemungkinan Indodax bikin acara offline, terus MC-nya uya-kuya gitu. Yah, siapa suruh nolak dari nomor 2? Gak jadi deh dapetin kompor senilai 13.750.000 rupiah. Salah pilih dia. Tapi teman-teman, ada satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Indodax. Kesalahannya adalah ketika gue buka websitenya, gue menemukan typo. Dia menuliskan kata di mana di bagian bawahnya tuh, di bagian bawahnya. Tapi dia nulisnya di mana tanpa spasi. Padahal harusnya di mana itu di spasi mana. Lu serius gak sih membangun aplikasi? Masa sepele seperti itu aja gak lu perhatiin gitu? Lu bisa kehilangan integritas lu sebagai aplikasi yang membantu orang jual beli kripto gitu. Dan ini fatal banget men. Lu nulis di mana nggak pakai spasi. Gua nggak habis pikir aja gitu. Jadi kesimpulannya mana yang lebih bagus? Indodax atau Pintu? Jawabannya tergantung. Tergantung kebutuhan? Bukan. Tergantung uang yang akan diinvestasikan? Bukan. Tapi tergantung siapa yang mau ngiklan di sini duluan. Thank you, gue Topan. Sampai jumpa di episode SKCK selanjutnya. Jadi, masih yakin produk lo bagus? Sini, kita cek kakak.